Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Ia tinggal di Yaman. Ia seorang fakir dan yatim. Ia hidup bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Uwais Al-Qarni bekerja sebagai penggembala domba dan hasil usahanya hanya cukup untuk makan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup di sekitar. Uwais Al-Qarni juga memiliki penyakit sofat. Tubuhnya belang-belang. Walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi permintaannya, akan tetapi hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Anakku, mungkin ibu tak lama lagi bersama denganmu. Ikhtiarkan agar ibu bisa berhaji. Uwais terenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir yang tandus dan panas. Sedangkan Uwais tidak mempunyai kendaraan ataupun berbekalan. Uwais terus berpikir dan mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin kan pergi haji naik lembu? Oh, ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi, beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Gerak! Ha, Uwais gila, Uwais gila. Tak pernah ada hari yang terlewatkan menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari, anak lembu itu makin besar. Dan makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tapi karena terbiasa, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin membesar. Taulah sekarang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, Ya Allah, ampunilah dosa ibu. Bagaimana dengan dosamu? Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga. Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Uwais ketika itu disembuhkan dari penyakit sopaknya. Tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tahukah kalian apa hikmah bulatan putih di tengkuknya? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat Rasulullah SAW, untuk mengenali Uwais. Uwais Al-Qarni dikenal anak yang taat beribadah dan patuh pada ibunya. Ia seringkali berpuasa. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya sering bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sedangkan ia sendiri belum pernah berjumpa dengannya. Kerinduan Uwais Al-Qarni untuk menemui Nabi SAW makin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapan ia bertemu Nabi SAW dan memandang wajah beliau dari dekat. Mendengar suara Nabi Muhammad SAW. Kerinduan karena iman. Wahai ibu, bolehkah anakmu ini pergi ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah? Pergilah wahai Uwais anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah kau kembali pulang. Uwais sangat gembira mendengar jawaban ibunya itu. Ia segera berkemas untuk berangkat dan berpesan kepada tetangganya agar menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah.
Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, bisakah saya bertemu dengan Rasulullah? Maaf, tidak bisa. Rasulullah sedang dalam pertempuran bersama sahabat yang lainnya. Dalam hati Uwais gejolak perasaan ingin menunggu bertemu dengan Nabi. Sementara ia ingat pesan ibunya agar ia cepat pulang ke Yaman. Karena ketaatannya pada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya menunggu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Waktu terus berganti. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi SAW tentang Uwais Al-Qarni. Khalifah Umar berbincang dengan Ali. Wahai Khalifah, apakah engkau tahu sabda Nabi tentang penghuni langit? Insya Allah, saya tahu. Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Rasul menyarankan, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Apakah engkau ingin menemuinya? Iya, insya Allah. Sejak saat itu, setiap ada kafilah atau rombongan dari Yaman, mereka selalu menanyakan tentang Uwais. Wahai orang Yaman, apakah dalam rombongan kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Maaf, tidak ada. Wahai orang Yaman, apakah dalam rombongan kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Maaf Khalifah, tidak ada. Suatu hari, rombongan Yaman datang ke Madinah. Seperti biasa, Khalifah Umar dan Khalifah Ali selalu menanyakan rombongan tersebut. Apakah ada Uwais Al-Qarni di dalam rombongan itu? Ternyata pada saat itu Uwais berada dalam rombongan. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali langsung pergi dan menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di tempat kemah Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali memberi salam, tetapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali sambil mendekati kedua sahabat Nabi ini dan mengelurkan tangannya untuk bersalaman. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Benar kata sabda Nabi SAW. Ada sedikit sedekah dari kami. Tidak, saya tidak mau. Saya hanya meminta sesuatu kepada kafilah Umar. Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Pada keesokan harinya, Uwais Al-Qarni meninggal. Anehnya, pada saat akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang mau memandikan. Saat mau dikafani, di sana pun sudah ada banyak menunggu untuk mengkafani. Dan saat mau dikubur, sudah banyak sekali orang siap menggali kuburnya. Ada seorang pengurus jenazah yang menjelaskan siapa Uwais Al-Qarni. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Nabi menceritakan kepada para sahabatnya, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Nabi menyarankan apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi.
baru. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.